Selamat sore pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan UNAS Update bersama saya Muhammad Khairuddin dan rekan saya Febri Endang. Selasa 19 Juli 2022 pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Pemirsa, pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 kemarin terjadi kecelakaan maut di Jalan Alternatif Cibubur, perbatasan Bekasi dan Bogor. Kecelakaan tersebut melibatkan satu truk tangki Pertamina, satu minibus dan sejumlah motor. Polda Metro Jaya mengatakan ada banyak korban dalam kecelakaan maut ini. Korban yang tewas dikabarkan berjumlah 11 orang. Pada sore hari tepat pada tanggal 18 Juli 2022, beredar video mengenaskan yang memperlihatkan sejumlah korban jiwa yang berjatuhan di Jalan Alternatif Cibubur yang menyebabkan kemacetan parah. Kecelakaan beruntun ini bermula dari truk pengangkut bahan bakar minyak dari Pertamina yang kehilangan kendali saat melakukan pengereman. Truk tersebut menabrak satu minibus dan sejumlah pengendara sepeda motor dan juga beberapa pengemudi mobil yang sedang berkendara dari arah Bekasi menuju Kabupaten Bogor. Olah TKP sudah dilakukan oleh Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya dengan menurunkan alat-alat untuk mendeteksi bagaimana kronologi kecelakaan tersebut terjadi. Pada pukul 21.00 waktu Indonesia bagian Barat, sudah tercatat sebanyak 9 korban jiwa dan sejumlah korban luka-luka, dan sebagian korban sudah dilarikan ke Rumah Sakit Polri Jakarta Timur. Dari keterangan resmi pihak rumah sakit terkait kedatangan jenazah kecelakaan yang telah dibawa ke rumah sakit, hingga pukul 9 malam belum dilakukan pemeriksaan ahli forensik untuk melakukan proses identifikasi. Selain itu, agar tidak menambah kemacetan lalu lintas, alat berat dikerahkan untuk mengevakuasi kendaraan yang mengalami kerusakan yang cukup parah. Kita lanjut ke berita selanjutnya pemirsa. Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek telah mengeluarkan kebijakan tentang pengembangan kurikulum merdeka kepada satuan pendidikan. Melalui kurikulum ini, guru dapat memilih perangkat ajar untuk menyesuaikan kebutuhan belajar dan minat masing-masing peserta didik. Kurikulum merdeka nantinya juga akan digunakan untuk seluruh satuan pendidikan, mulai dari PAUD, SD, SMP, hingga SMA atau SMK. Menurut data Kemendikbudristek, sampai saat kini telah ada sebanyak 143.265 sekolah yang sudah menggunakan kurikulum merdeka. Jumlah ini akan terus meningkat seiring mulai diberlakukannya kurikulum merdeka pada tahun ajaran 2022-2023 di jenjang TK, SD, SMP, hingga SMA. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan Elita Rojas yang akan memberikan informasinya untuk Anda. Ya, silakan Elita. Baik, terima kasih Febri dan Irul yang ada di studio. Implementasi kurikulum merdeka sebagai fasilitas Kemendikbudristek atau Kementerian Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan. Merujuk pada kondisi pandemi pada saat itu atau COVID-19, sempat ada terkendala melalui proses pembelajaran yang ada pada masa itu. Yang kita ketahui adalah pada saat itu memakai kurikulum 2013 atau Kurtilas yang sempat terkena dampak secara cukup signifikan seperti itu. Kemudian pada tahun ini diberlangsungkannya kurikulum merdeka sebagai acuan proses pemulihan pasca pandemi pada saat itu di berbagai jenjang sekolah seperti PAUD, TK, SD, SMP hingga SMA dan SMK akan diberlangsungkannya kurikulum merdeka. Salah satunya di SMP Negeri 124 Jakarta, tempat saya berada sekarang, akan memberlangsungkan kurikulum merdeka pada tahun ajaran baru 2022 sampai 2024. Untuk informasi lebih lanjutnya, akan dijelaskan oleh Bu Umaya selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Ya, selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Iya, Ibu dari mana? Siapa? Ibu dari SMA Negeri 124 Jakarta. Nama Ibu Umaya SAG. Ibu adalah Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum di SMA Negeri 124 Jakarta. Kalau boleh tahu kurikulum di SMA 124 Jakarta sudah tahap mana Ibu ya? Baik. Di SMA Negeri 124 Jakarta menggunakan dua kurikulum. Yang pertama itu kelas 8 dan kelas 9 masih menggunakan kurikulum 2013. Sedangkan kelas 7 kita insya Allah menggunakan kurikulum merdeka. Oke, baik. Bagaimana dengan pengupayaannya, Bu?
Baik, untuk kami di SMP 124 Jakarta persiapan melaksanakan kurikulum merdeka atau IKM, yaitu pertama adalah udah pasti menggunakan raker ya. Raker itu adalah di raker tersebut kami membentuk komite pembelajar ya. Komite pembelajar itu adalah guru yang harus mengajar di kelas 7 tentunya. Kemudian menentukan guru pembimbing untuk proyek profil pelajar Pancasila. Kemudian berikutnya adalah menentukan 3 tema untuk proyek profil Pancasila yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian berikutnya adalah menyusun KOSP, yaitu kurikulum operasional satuan pendidikan. Kemudian sudah pasti ya harus merubah atau menyusun ulang visi dan misi SMP Negeri 124 Jakarta. Itu upaya kami. Dan tentunya sebelum upaya yang dilakukan, semua sekolah sama, yaitu harus mendaftar untuk mengikuti implementasi kurikulum merdeka ini. Dan SMP Negeri 124 Jakarta memilih kategori kurikulum mandiri berubah, begitu. Secara gambarannya seperti apa ya, Bu? Baik. Kurikulum merdeka dengan kategori mandiri berubah, yaitu kita ya di SE nomor berapa itu ya, edaran dari Kemendikbudristek bahwa kami harus belajar mandiri. Karena mandiri berubah, yaitu harus belajar mandiri dengan disediakannya platform Merdeka Mengajar dari pemerintah, atau dalam hal ini adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, namanya platform Merdeka Mengajar. Di dalamnya itu terdapat pelatihan mandiri, kemudian video, kemudian asesmen murid dan lain-lain. Disitulah kami Bapak Ibu guru diharuskan belajar melalui platform tersebut. Dan itu dipantau oleh dinas sekolah mana yang belum menggunakan platform tersebut. Itulah. Juga selain itu adalah pertemuan lewat MGMP, baik di tingkat sekolah, tingkat kecamatan maupun tingkat wilayah sampai tingkat DKI, kami upayakan seperti itu. Oke, baik. Tapi menurut Ibu sendiri tanggapan adanya kurikulum merdeka itu seperti apa, Bu? Kalau kami ini ya, Bapak Ibu guru insya Allah harus siap, ya siap. Apapun itu kebijakan dari pemerintah harus siap, ya kan? Karena memang harus dilaksanakan, insya Allah. Iya. Oke, aja. baik. Terima Siap, kasih Ibu sudah meluangkan waktunya. Baik, senang bertemu dengan kalian semua. Sekian informasi dari saya, Elita Rojas bersama Renata Aule dan Fahri Husain sebagai juri kamera melaporkan kembali ke studio. Baik pemirsa, kita beralih ke kabar selanjutnya. Batas pendaftaran penyelenggara sistem elektronik atau PSE tinggal 1 hari lagi. Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo sendiri telah menetapkan layanan atau platform digital yang tidak melakukan pendaftaran PSE terancam diblokir. Hal ini juga dilakukan demi melindungi konsumen yang memakai layanan atau platform tersebut. Sejauh ini, platform digital besar seperti Google, WhatsApp, dan Instagram belum juga melakukan pendaftaran. Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo kembali mengancam akan melakukan pemblokiran kepada sejumlah aplikasi sosial media yang belum melakukan pendaftaran PSE pada Kominfo setelah sebelumnya telah diumumkan mengenai hal terkait pada seluruh perusahaan teknologi swasta maupun negeri. Pendaftaran platform ini bertujuan agar Kominfo dapat mengawasi, mencatat dan berkoordinasi dengan pihak penyelenggara aplikasi jika terjadi pelanggaran hukum. Mengingat batas waktu berakhirnya pendaftaran sudah semakin dekat, Dedi Permadi menegaskan, apabila belum mendaftar sampai pada batas waktu yang sudah ditentukan, maka akses platform atau situs PSE tersebut berpotensi diblokir. Catatan terakhir pada Senin 18 Juli telah ada 86 PSE asing dan 5.675 PSE domestik telah terdaftar pada kedua regulasi itu. Sementara itu, perusahaan seperti WhatsApp, Twitter, Google, dan Netflix belum mendaftarkan bisnisnya ke Kominfo. Ia juga menambahkan, apabila ada PSE lingkup privat yang telah diblokir,
hal itu dapat dinormalisasi dan dapat diakses kembali, namun dengan syarat telah memenuhi kewajibannya. Sebaliknya, jika lembaga tersebut tidak memiliki alasan valid terkait belum melakukannya pendaftaran, maka akan dilakukan pemutusan akses. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Unas Update pada sore hari ini. Selalu terapkan protokol kesehatan dimanapun Anda berada, serta lakukan segera vaksinasi. Saya Muhammad Horudin dan rekan saya Febri Endang, dan mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.